Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darini amin ya rabbal alamin. Pasal 135 qaluhu as-satru ala qismain. Satrul maksiati wa satrun fiha. Fal amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-satru fiha khasyata sukuti martabatihim indal khalqi. Wal khasatu yatlubuna minallahi as-satru anha khasyata sukutihim min nadril malikil haqqi. Satir, tutup, tirai atau perlindungan Allah ada dua. Yang pertama, tutup yang menghalangi perbuatan maksiat. Yang kedua, tutup ketika melakukan maksiat. Manusia pada umumnya, amah, orang awam, berharap supaya ditutupi dalam melakukan maksiat, karena khawatir derajat mereka jatuh di mata makhluk. Adapun orang-orang khusus berharap ditutup ataupun dicegah dari perbuatan maksiat, karena khawatir kedudukan mereka jatuh dalam pandangan Allah. Di nopo beda nih, dua hal yang jauh berbeda ini dialami oleh orang awam dan dialami oleh orang khusus. Tirai Allah ada dua macam. Pertama, tirai yang menghalangi seorang hamba dari kemaksiatan, misalnya dengan tidak memberinya sebab-sebab untuk melakukan maksiat. Yang kedua, tirai penutup saat hamba melakukan maksiat, misalnya dengan menutupi aibnya di hadapan semua orang saat ia melakukan maksiat atau sesudahnya. Manusia awam yang tidak memiliki hakikat keimanan selalu didominasi oleh pandangan mereka terhadap makhluk. Mereka selalu berharap dari makhluk berbagai manfaat dan keselamatan dari bahaya. Karena itu mereka bersikap riya dan berpura-pura di hadapan semua makhluk. Mereka selalu tamak dan sombong di hadapan manusia. Mereka juga tidak suka jika manusia mengetahui hal-hal buruk yang ada pada diri mereka, yang dapat menjatuhkan kedudukan mereka. Oleh sebab itu, manusia cenderung meminta agar Allah menutupi aib mereka saat melakukan maksiat atau bahkan saat menyukainya. Hal itu dikarenakan mereka takut martabatnya jatuh di mata makhluk. Jika makhluk mengetahui kondisi mereka yang sebenarnya, tentu mereka tidak akan mendapat apa yang mereka harapkan, yaitu manfaat dan keselamatan dari bahaya. Mereka itulah orang-orang yang bersandar kepada selain Allah. Jadi kategori ini musyrik ya, memiliki karena bersandar ataupun menyekutukan Allah. Mereka adalah ahli syirik yang tersamar, syirik khafi, yang dapat mengeluarkan pemiliknya dari hakikat keimanan. Tentang mereka Allah Ta'ala berfirman, mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah beserta mereka. Ini adalah tirai ataupun penutup bagi orang-orang awam. Adapun orang-orang khusus yang mendapatkan hakikat keimanan, mereka tidak pernah menoleh kepada makhluk, tidak memuji, tidak pula mencela. Mereka juga tidak berharap dari makhluk manfaat atau takut terhadap bahaya mereka. Mereka tidak pernah bersandar kepada makhluk karena mereka hanya puas dengan pandangan Allah kepada diri mereka. Orang-orang khusus ini meminta agar Allah menutup aib mereka dari pandangan manusia dan menjaga bisikan hati mereka untuk tidak melakukan maksiat. Hal itu dikarenakan mereka takut kedudukannya jatuh di mata Allah akibat pelanggaran
dan perbuatan mereka yang memicu murkanya. Itulah yang sering terjadi pada dua kelompok manusia tersebut. Tentu ada perbedaan yang besar di antara keduanya. Terkadang orang-orang awam meminta agar Allah menutupi aibnya. Ini dilakukannya karena ingin melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya untuk menutupi aib orang yang diuji dengan maksiat. Pada diri mereka tidak ada rasa penghinaan terhadap maksiat, tidak pula rasa cinta kepadanya. Sesekali orang khusus juga meminta agar Allah menutupi maksiat yang mereka lakukan, tidak membongkarnya di tengah makhluk, tidak pula di hadapan Allah karena mereka malu telah jatuh ke jurang maksiat. Juga karena manusia sering berburuk sangka kepada orang-orang yang dekat dengan Allah jika mereka mengetahui keburukannya. Ini adalah dua golongan yang berbeda. Jadi satunya itu ini yang paragraf pertama tadi, bisa jadi kalau orang-orang khusus niku nggih. Jadi tidak mungkin ataupun tidak nemu dalan anggone maksiat. Itu merupakan satir, merupakan tirai, merupakan karunia saking Allah. Kalau di tingkatan ataupun di makom orang-orang khusus, wis koyok-koyok nggih. Ini apa? Dislametno. Bahasane teng tingkatan nabi itu adalah maksum. Terus kalau wali itu mahfud, di nabi itu maksum itu ya selalu diawasi, selalu lek basa Jawane den reksa. Kalau mahfud itu dijaga. Tapi kalau yang orang awam tadi, di AIP gak ketok menungso liyan, kan? Ataupun tirai tutupnya tadi yang menjadikannya jadi gak ketok eleke bahasane. Qaluhu man akramaka fa innama akrama fika jamila satrihi falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Orang yang menghormatimu sebenarnya menghormati indahnya tutup Allah yang diberikan kepadamu. Oleh karena itu pujian hanya layak diberikan kepada zat yang menutupi aibmu, bukan kepada orang yang menaruh hormat dan berterima kasih kepadamu. Orang yang mendekati dan mencintaimu atau berterima kasih kepadamu tak lain dikarenakan keindahan tirai Allah yang diberikan kepadamu. Tanpa tirai itu mereka tidak akan datang kepadamu, tidak mencintaimu, dan tidak pula melihat kepadamu dengan keramahan. Hal itu dikarenakan jika mereka mengetahui apa yang ada padamu, niscaya mereka akan merendahkanmu dan menganggap dirimu buruk, bahkan mereka akan menghindar darimu. Saat itulah segala puji hanya layak diberikan kepada zat yang menutupi aib, bukan kepada orang yang menghormati dan berterima kasih kepadamu. Jangan kau berterima kasih kepada orang itu kecuali atas kebaikan yang diberikannya, bukan karena ia orang yang menghormatimu dengan sebenar-benarnya, karena tak ada yang memuliakanmu dengan sebenarnya kecuali Allah semata. Orang yang didatangi, dicintai, dan dimuliakan oleh manusia kadang melakukan kesalahan sehingga pujian dan sanjungan kepadanya tidak tepat. Manusia yang memujinya sama saja dengan zalim. Ia juga kadang salah dengan melihat pada dirinya sifat-sifat terpuji yang layak mendapat kemuliaan. Maka dari itu mereka yang memujinya termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka bodoh karena hanya melihat kepada amalnya dan lupa kepada karunia Allah atasnya. Ini prakteknya kaya sing nika, dadi sampeyan duwe gawe ibarate aku nggih. Kula niki duwe gawe terus ngongkon cak tris ater-ater nang gupron kan ngoten. Kan hakikatnya seharusnya
Nggih dua orang itu tadi sing ngeteri yo bahasane dimatur suwuni, syukur-syukur nyambung utawa luweh matur suwun nang sing ngekeki. Karena Cak Trisman kan mek kongkonan, mek utusan. Karena nanti nyambung ambek pasal berikutnya. Jadi prakteking. Kane ini wau. Lah umume awake dhewe kan iku wau dilalah karo sing ngeteri utawa gak delok, gak mempertimbangkan nang sing ngekeki sing ater-ater iku. Hakikate sing duwe barang mang sapa. Nek sampean deloke utawa ketoke kan sing ketok moto. Akhire yo matur suwun utawa apa? Bahkan ya iso dipinarakno, dikei kopi, iso disangoni barang. Padahal gak melok duwe. Nek trimo kongkon. Lah kita ya memang kemampuan kita memang di situ. Makanya itu harus ditingkatkan. Makanya ono niko tembung niko alhamdu utawi sekabehing puji utawa apa kira papat nggih utawi sekabehing puji petang perkara dipuji qadim ala qadim qadim alal hudus hudus alal qadim terus hudus alal hudus. Alhamdulillah utawi sekabehing puji petang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah itu kan hakikatnya di situ. Jadi kudune sampean yo syukur di sini, berterima kasih di sini itu nggih nang hakikatnya sing ngekeki duduk nang sing dilantari kan. Itu kalau memang sampean betul-betul sadar lek cara songgong, cara berkat, cara tonjokan kan penak Pak ana tulisan. Ini masalahnya kan peparingi Gusti Allah ini kan kano alamat ya Pak. Kano alamat pengirim ya Pak. Lek tujuannya sing ngirim sing gak jelas. Kalau kita gak gelem goleki, kalau kita gak gelem niku, kalau kita tidak mau mengupgrade meningkatkan nopo bahasanya itu kesadaran di selamanya bergantung ngambil menungso niku diketok sing di sawang sing dianggap sing ketok motor qaluhu masoh buka ilaman sohbaka bahwa bi'aibika alimun walaysa dzalika illa maulaka al-karim khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaih. Sahabat sejatimu adalah yang bersahabat denganmu dalam kondisi ia mengetahui aibmu. Tidak lain, ia adalah Tuhanmu yang maha pemurah. Sebaik-baik sahabatmu adalah yang tidak mengharap keuntungan darimu. Ini kan nilai ini lebih tinggi lagi lah. Kalau kita mau membahas di dunia ya Pak kan, memang benar-benar konco, benar-benar dulur, benar-benar apa lek sohib iki. Konco plek lah. Kan yo ada di waktu kita jatuh. Kan sahabat sejati itu yang ada di kala kita tidak punya apa-apa. Kalau kita sedang punya apa-apa itu kan yo kayak sebagai patokan. Konco, bener-bener konco itu kan ketika kita sudah di titik terendah itu kan itu yang diarani. Lah ini lebih kenapa hakikat lagi, lebih tinggi lagi yang memang
tahu betul kelemahan kita, tahu betul aib-aib kita. Akhirnya tiada yang menjadi sahabatmu dengan sebenar-benarnya kecuali zat yang memberimu kebaikannya. Dia mengetahui aib dan celamu, namun dia tidak pernah terhalang untuk mendekatimu dan menjadi sahabatmu. Padahal ia mengetahui rincian kekurangan dan aibmu itu. Teman seperti itu ialah Tuhanmu yang maha mulia. Seperti itu pula lah persahabatan kaum sufi dan orang-orang arif yang memiliki akhlak seperti sifat-sifat Tuhannya. Adapun orang-orang yang menemanimu dengan kebodohannya, ia bukanlah sahabatmu sejati, karena ia tak kuasa melihat kekurangan dan aibmu. Ia takkan mampu bersabar menanggungnya. Meskipun bersabar, pasti ada tendensi dan tujuan yang diinginkannya. Sebaik-baik sahabatmu adalah orang yang tidak menuntut apa-apa darimu. Itu hanyalah Tuhanmu atau orang yang berakhlak seperti akhlak Tuhanmu. Adapun orang yang bersahabat denganmu karena kebaikanmu dan manfaat yang kau berikan kepadanya, ia bukanlah sahabat sejati karena tujuannya hanyalah menunaikan kebutuhannya darimu. Jika tujuan itu telah terlaksana, ia akan meninggalkan. Lahuna wallahu ta'ala bishawab. Akhirnya ngoten, Pak. Kalau ini kan akhirnya niku bisa jadi tidak hanya Tuhan toh, niki orang-orang arif ataupun kaum sufi yang mempraktekkan sifat-sifat Allah, Rahman Rahim, Al-Malik, Al-Jabbar, Al-Qahar, Dzul Jalali wal Ikram. Itu berarti kan sudah menjadi karakter pribadi. Akhirnya kekancan ini kan betul-betul kekancan tenan. Akhirnya niki pembahasan tentang apa jenenge niku lah cara bersikap. Monggo sing kirang jelas. Terus Dalil. Betul. Makanya dari awal dhewe ngaji dan ngaji. Nanti sampean ngaji, sampean tahu atau bisa bersikap. Jadi kita iku mau ngerespon kok ana wong sugih. Akhirnya bahasanya hormat ini bukan hormat ke nang donya ya. Kok sugih kok loman. Sing sampean hormati iku loman. Karena memang ada keterangan kalau sumbernya. Jadi itu bahasanya sampai menurunkan grade keimanan, Pak. Kalau sampean betul-betul hormat itu berdasarkan utawa sungkan utawa ngajeni berdasarkan hanya kekayaannya saja. Atau sing kathah kan ya dilalah ana wong alim ya sugih kan. Malah penak to. Tapi kan minimal lek wong sugih tok iku kan delok piye. Akhirnya sing diajeni utawa sing dihormati loman. Karena lek gak ngono iku mang kedukno
Biasa. Nek wong sugih kan lho. Biasa. Ya akeh juga sing medhit ya luwih akeh. Monggo lintu nih. Pin. Ya kan kalau kalau kita bisa kalau kita mas bahasanya rangkuman ya, rangkuman itu kok pasal 135 itu loh, Bin. Jadi kan ada orang amah, orang awam, ada orang khusus. Kan to. Berarti tireni Gusti Allah nanggone wong awam, kuwi berarti walaupun toh maksiat ambek Gusti Allah kan gak diketokno maksiate nang koncone. Nah, tireni Gusti Allah nanggone wong sing awam. Gitu. Tapi kalau yang khos, yang khusus kan yo tirene yo wong khos, Pak. Wong arif, Pak. Apa ya kok bermaksiat, Pak? Dengan tidak ataupun gak duwe sebab nglakoni maksiat itu minangka satrun, minangka tire teko Gusti Allah. Wis padha ambek tobat itu loh. Wis mungkin ya mungkin kayak Cak Tris itu kan kanca-kanca biyen yang di sana itu kan ya ada lah satu dua sing gak nemu dalane tobat itu kan yang pastilah pasti duwe niatan tobat itu pasti duwe. Tapi dilalah gak dikei dalan tobat atau lek sing di kampung-kampung sing akeh kan ya pentolan-pentolan nih ngombe kena oplosan langsung budal kan ya selesai wis Pak. Sak botol-botol dikatutno nang kuburan kan ya selesai. Wis Pin. Pintu nih. Mas Santo. Heeh. Dulur. Ya pertanyaan sampean fikih itu.
Inginane tak jawab nang Ipin. Itu hukumnya hukum fikih. Jadi ndek fikih itu kan kalau sesama muslim sampean punya kewajiban atau punya kefarduan jenenge fardu kifayah. Mulai ngedusi, nyolati, ngafani, ngedusi, ngafani, nyolati sampai ngubur. Kalau sesama muslim. Kalau non muslim ya sampean tidak punya kewajiban apapun. Perkara sampean melok cawe-cawe ya monggo, tapi bahasanya itu tidak dihitung pahala atau itu bukan fardu kifayah bagi sampean. Bahasanya lah ya, maksudnya kan akhirnya untuk umpomo ya untuk sosial iyalah bagus. Tapi nilai syariat, nilai atau pahala emang lah cara penak-penakan nggak ada. Nggak ada nilai ibadah. Dilalai di Indonesia itu kan SOP-nya naik wong Kristen Katolik itu kan ono timnya sendiri yang datang. Dilalai kan. Akhirnya kan gak ngerepoti tonggone sing Islam. Dilalai ada SOP, ada kebijakan seperti itu. Umpama pas kano ya terpaksa kan loh, terpaksa awake dhewe tapi kan sembuh carane apa yang pasti kan paling emek dibuntel di apa dikelambeni terus dicemplungno tok. Tapi kan itu bukan nilai ibadah. Tidak ada nilai ibadah. Atau iku mang di tol apa lawan nih apa lek ngalami kebalikannya gak ngerekeno sampean gak dosa. Lek sing muslim kan cara blas kan sing ngereken kan akhirnya dosa kabeh. Lek sing non muslim cara gak ngereken kabeh kan sing dosa. Itu masuknya fikih. Nah, tidak ada. Itu kalau muslim. Kalau non muslim ya bebas, Pak. Makanya penting, mayoritas itu penting. Ojo seneng beda. Alaikum bil jamaah, sama syadda hinar, ngono lek itu. Kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalatin finnar. Monggo lintu nih. Jun. Sahibmu Jun. Sahibmu siapa Jun? Sahibmu wedhus tok ae Jun. Bila kok jatuh tok, kata utangi. Monggo lintu nih, tak terus. Penilaian buruk orang lain, punya orang lain
Akhirnya di sing terakhir, di paragraf terakhir mau jadi. Iya, ya kan akhirnya lek di kene dipadukan ambil di Islam taufik toh terus kan kan bisa jadi ya maksiatnya orang-orang khos itu kan ya yang dibahas di Islam taufik toh maksiat hati lah maksiat mata lah kan akhirnya ya wis iku lho padha-padha lanange ya terus ono kiai lirak-lirik wong wedok ambek gak kiai lirak-lirik wong wedok kan kacek to awake menilainya kan ngono sih padahal lek cara padha lanange kan ya sah-sah saja to kan ya itu apa naluri to mek kan lek kiai kan ya gak pantes Pak dilalah kan iku mau walaupun toh padha-padha rilariri kan ketutupan ambek ngalimi lah ketutupan ambek karismanya lah dan lain-lain ngoten niku wae Cak. Nggih padha ngati-ngati ini ya padha ngati malah luwih ngati-ngati sing khos ceritane bar sesuk lah ngerti ya monggo lintun Mas Aris
Hmm. Hmm. Palu dipentung. Khilaf itu Pak. Tapi dibolehkan. Ambil MUI dia halal no. Yang apa nih? Taning. Ambil MUI dia halal. MUI itu kan yo gak syukur-syukur Pak. Semuanya disembelih Pak. Sebelum disembelih. Lek gak dibeleh gak oleh. Yo bangkai. Halal itu lek dua jalan apa? Nafas dan makannya terpotong. Selama kedua jalan nafas dan makannya nggak terpotong ya nggak halal. Ya, maksudnya kan kon gak tahu ngalami kayak Farid nguber sapi we kon. Lek ngalami kayak Farid nguber sapi yo medeni ta. Maksudnya sebelum itu kan hewan itu ditenangkan dahulu. Malah sing versi MUI itu dengan dihentikan darahnya sebelum kan dengan dibius itu kan peredaran darah berhenti. Itu lebih ngerekahno dagingnya dan lebih enak dagingnya. Versi MUI seperti itu. Kalau prosesnya ya halal, proses halal. Disembelih secara halal, malah ono sing mesti korban metu itu kan alat besi ku toh. Sapi di tele tengah terus dicepit ambil besi terus nah dirubuhno itu. Sama sebetulnya. Oh. Ya mesti